Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Sari berita penting. Penemuan mayat pria tanpa identitas di Sungai Batang Merau, Kerinci. Berita kedua, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa dan Masyarakat Bungo unjuk rasa di SPBU Rantau Keloyang. Berita ketiga, dipicu oleh masalah utang, satu orang tewas diduga dianiaya di 50 kota. Berita selengkapnya, warga kota Sungai Penuh dan Kerinci dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki yang hanyut di Sungai Batang Merau Selasa 18 Maret 2025. Penemuan mayat Polsek Sungai Penuh AKP Awadudin membenarkan kejadian tersebut. Mayat pertama kali ditemukan oleh Adlor, seorang warga yang melintas di jembatan desa pinggir air sekitaran pukul 15.00 Indonesia Barat atau jam 3 siang. Saat itu saksi melihat sosok mayat dalam posisi tertelungkup di pinggir sungai. Menyadari hal tersebut, ia segera melaporkan kejadian itu kepada kepala desa pinggir air. Setelah mendapatkan laporan, kepala desa dan warga mengevakuasi mayat menggunakan perahu lalu membawanya ke pinggir jembatan agar lebih mudah dievakuasi. Pada pukul 15.30 Indonesia Barat, mayat tanpa identitas berhasil dievakuasi ke pinggir jalan dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Maijen HA Talib Kota Sungai Penuh menggunakan mobil dinas BPBD untuk dilakukan visum luar. Setibanya di rumah sakit, visum dilakukan oleh Dr. Fuad dengan berdampingan dengan unit reserse Polsek Sungai Penuh dan unit identifikasi, ungkap Kapolsek. Ciri-ciri mayat, Kapolsek mengungkapkan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 30 tahun dengan tinggi badan 160 cm dan rambut hitam pendek. Saat ditemukan, korban mengenakan celana training hitam bergaris merah dan terdapat bekas jahitan di bawah bibir. Diperkirakan waktu kematian sekitar 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam atau benda tumpul, ujarnya. Hingga saat ini identitas mayat belum diketahui dan belum ada laporan masyarakat terkait kehilangan anggota keluarga. Jika hanya hingga Rabu 19 Maret 2025 tidak ada pihak keluarga yang mengklaim jenazah, maka RSUD HA Tarif akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Sungai Penuh untuk proses pemakaman, jelas Kapolsek. Hingga berita ini dibuat pun masih belum ada laporan masuk tentang kehilangan anggota keluarganya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bungo menggelar aksi unjuk rasa di depan SPBU atau pom bensin 24.372.30 Rantau Keloyang, Kecamatan Belepat, Selasa 18 Maret 2025 siang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, sore, selamat siang menuju sore. Berpuasa karena menunggu sore ya. Karena kami hari ini menuntut perwakilan dari mahasiswa dan masyarakat sipil negara Republik Indonesia yang kami nuntut hari inilah minta ditutup SPBU ini. Karena ini jadi momentum nasional ya. Karena kami mahasiswa dan juga kawan-kawan semuanya keterwakilan dari mahasiswa. Karena mahasiswa Nusantara ini ada dari Jakarta, juga ada mahasiswa dari Morobungo UMB dan juga Umuba. Hari ini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup Pak Polisi. Hidup media Republik Indonesia. Hari ini keterwakilan masyarakat Kabupaten Bungo dan juga mahasiswa Nusantara untuk pertama sekali perdana yang terjadi di Kabupaten Bungo penutupan sebuah SPBU yang ada di Provinsi Jambi Kabupaten Bungo ini. Hari ini saya sebagai korlap karena di sini ada di mahasiswa semuanya ingin dengan membawa sejumlah karton dan spanduk bertuliskan kata-kata protes karena sengaja mendatangi SPBU Rantau Kloyang untuk menyampaikan aspirasi atas keluhan masyarakat. Aksi tersebut nyaris saja chaos lantaran para pendemo mendapat intervensi dari bapak-bapak diduga para pelangsir BBM. Beruntung aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi segera bertindak mengamankan situasi. Aksi ini kami lakukan untuk menjawab persoalan yang menimpa konsumen yang mobilnya rusak setelah mengisi BBM subsidi di SPBU Rantau Kloyang ini. Setelah dibongkar ternyata minyaknya diduga bermasalah. Ucap Korlap aksi Fahrori Bute dikonfirmasi wartawan Selasa 18 Maret 2025. Selain keluhan masyarakat terhadap SPBU Rantau Kloyang, Aliansi Mahasiswa Nusantara dan Sipil Peduli Rakyat Indonesia AMNSPRI juga menyoroti terkait maraknya mafia bahan bakar BBM subsidi umumnya di seluruh SPBU atau pom bensin di Kabupaten Bungo. Hampir seluruh SPBU di Bungo ini dikuasai oleh mafia-mafia BBM. Masyarakat justru tidak menikmati subsidi dari pemerintah. Karena itu kami minta aparat penegak hukum segera menindak mafia BBM yang merampas hak-hak masyarakat, tegasnya. Protes serupa disampaikan oleh Angga, salah satu mahasiswa Jakarta asal Kabupaten Bungo. Dia menyampaikan keresahan akan sulitnya mendapatkan BBM yang disubsidi pemerintah. Setiap adik saya ingin pergi ke sekolah tidak dapat minyak subsidi dari pemerintah dikarenakan mafia-mafia yang telah menghabiskan hak-hak yang ada pada kami, katanya. Untuk masyarakat Bungo mungkin bukan 1, 2, atau 3 kali hal-hal ini terjadi. Sudah banyak yang dirugikan, baik itu dari kendaraan kita yang rusak dikarenakan minyaknya dioplos. Hal ini sangat fatal apabila kita diamkan, pungkasnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, tim opsional Satreskrim Polsek Payakumbuh menangkap tersangka R yang diduga melakukan penganiayaan terhadap hingga menewaskan Dian berumur 35 tahun, warga Jorong Lompatan, Nagari Barula, Kabupaten 50 Kota. Dari informasi yang berhasil dirangkum, kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Barat atau setengah 9 malam di Jorong Subarang, Pari, Nagari, Kota Tangah, Jati Hampa, Kecamatan Akabiluru. Kapolres Payakumbuh AKBP Rici Ricardo mengatakan dugaan penganiayaan tersebut terjadi dipicu masalah utang-piutang. Dia menjelaskan sebelumnya saksi Salman dan Andra
ada permasalahan utang piutang dengan R. Kemudian Salman melaporkan persoalan itu kepada Dian. Dian kemudian bersama Bobby menemui R dan V dan Y yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Terjadinya cekcok mulut. R kemudian melakukan penganiayaan dengan memukulkan pipa besi ke arah Dian. Y lalu ikut membacok, sementara Bobby mengalami luka serius saat berusaha menghalangi. Dian dan Bobby lalu dibawa ke rumah sakit, namun D meninggal dunia. Diduga pelaku saat menjalani pemeriksaan dibawa ke rumah sakit, namun D meninggal dunia. Terduga pelaku saat menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Payakumbuh mengaku sempat terjadi cekcok sebelum terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku juga menyebut akan diserang sejumlah pria menggunakan senjata tajam. Hingga saat ini berita dibuat, penyebab pasti dan kronologis kejadian masih terus didalami pihak kepolisian. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.